Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazal walizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 159. Terjemahannya, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan ajaklah mereka tetap bermusyawarah dalam urusan. Kemudian apabila kamu sudah bulat tekad, usaha sudah sempurna, maka berserah dirilah kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 159. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati, bagi jemaah kita yang sudah pernah haji atau umroh, itu selalu dibawa mengunjungi salah satu tempat di Madinah, yaitu Bukit Uhud, ya, Bukit Uhud. Karena ada peristiwa yang luar biasa di situ yang ingin dipertunjukkan kepada kita semua. Bukit Uhud itu cukup besar, Pak. Warnanya agak kemerah-merahan, panjang. Nah, ada bukit kecil namanya Jabal Rumah. Ya, itu tempat dulu Nabi mengamanahkan berapa orang sahabat yang ahli panah berada di Bukit Rumah itu. Pendek ceritanya, Nabi Muhammad dan sahabat mengalami kekalahan dalam perang Uhud melawan orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya pasukan Abu Sufyan, pasukan yang ada di situ orang-orang munafik, ya. Jadi kira-kira di depan ini pasukan Rasulullah, sini pasukan orang kafir. Di sini ada bukit Jabal Rumah. Di sini ada
Jabal Uhud atau Bukit Uhud. Di situ di lembah itulah terjadi perang. Ketika pasukan Rasulullah berhadapan dengan pasukan orang kafir tadi, pasukan kafir ini kocar-kacir, Pak. Ya. Akhirnya mereka kalah. Tinggallah untanya, tinggallah kudanya. Melihat kekacauan seperti itu, pasukan pemanah tadi yang diamanahkan di atas Jabal Rumah itu sudah dilarang oleh Rasulullah, jangan turun sebelum ada perintah. Jadi jangan turun ke bawah sebelum ada perintah. Tahu-tahu melihat pasukan kafir ini sudah kocar-kacir, yang pasukan tadi itu turun. Dia tidak mendengar lagi, tidak mematuhi lagi perintah Rasulullah. Melihat kondisi yang seperti itu, maka orang kafir tadi itu belok ke dekat bukit rumah itu ke belakang, lalu menyerang. Yang depan bangkit kembali memutar, di belakang menyerang, terjadilah kekalahan. Sehingga pada perang Uhud itu wafat, ya, sahabat Rasul itu 70 orang mati syahid, termasuk paman beliau. Akhirnya Rasulullah dievakuasi melalui Bukit Uhud, ya, diselamatkan, ya, bersama-sama menyelamatkan karena kita kalah. Rasulullah pun terluka pada waktu itu. Artinya ketika perang Uhud kalah, di situ Allah tidak tolong, Pak. Allah tidak tolong. Maka tergantung siapa yang kuat. Tapi di perang Badar sebelumnya Allah berikan bantuan pertolongan, Allah turunkan malaikat. Kenapa Allah tidak tolong di sini? Karena ada dua hal minimal penyebabnya. Satu, ketidakpatuhan, ketidaktaatan. Jadi kalau kita ini, Pak, tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, nah siap-siap sajalah, tidak akan diberi pertolongan. Yang kedua, ada keserakahan sebenarnya, Pak. Melihat harta rampasan perang, ghanimah sudah nampak di lupuk mata, karena kuda sudah tinggal, onta sudah tinggal, kocar-kacir pasukan rasul-rasulnya lah, kemenang gitu. Akhirnya mereka lupa dengan perintah Allah, perintah Rasul supaya tetap di atas. Jadi dua itu penyebabnya. Nah, kan ini pasukan pemanah ini kan satu tidak taat ya. Akibatnya apa, Pak? Akibatnya terjadi kekalahan. Akibatnya Rasulullah terluka. Akibatnya banyak yang meninggal. Disitulah letak rahmatnya Islam itu. Untuk menghadapi orang yang tidak patuh tadi, yang dilarang tadi jangan turun dari bukit rumah ini sebelum ada perintah, tapi mereka tidak patuh. Lalu bagaimana menyikapi orang yang seperti ini? Turunlah ayat, ya, surat Ali Imran ayat 153. Ini cerita akhlak agak sedikit kelasnya tinggi nih, Pak. Ya. Menghadapi orang yang tidak patuh tadi, yang menyebabkan luar biasa kekalahan, terbunuhnya banyak, kemudian Rasulullah juga terluka. Lalu Allah katakan kepada Nabi Muhammad, jangan kasar kamu kepada mereka. Itu. Jangan keras. Jangan marahi mereka. Tapi berlemah lembutlah kepada mereka. Itu satu, Pak. Padahal kan dahsyat kok. Gara-gara perangainya kok kalah jadinya. Gara-gara perangainya tidak taat, terluka Rasul. Banyak sahabat yang meninggal, tapi kata Allah, fabima rahmatin minallah lintalahum. Kamu jangan keras. Ya. Jangan marah pada mereka, tapi berlemah lembutlah dengan mereka. Yang kedua, maafkan kesalahan mereka. Coba bayangkan, Pak. Dalam model itu perangainya maafkan yo.
Ya kan? Awak kadang-kadang mohon maaf Pak, lari sana make masaji tanggung karya awak mak. Ya nak. Iku model iku wa bima rahmatin minallahi lintalahum. Kenapa? Walau kunta fazal ghalizal qalb. Kalau kamu keras, hatimu keras, nanti mereka berpaling. Ya kan? Islam itu bukan untuk membuat orang berpaling. Kapan perlu fa'fu anhum, maafkan kesalahan mereka. Bukan hanya itu Pak, wastaghfir lahum, kamu minta ampunkan kepada Allah atas kesalahan mereka yang tidak patuh tadi itu. Minta ampunkan kepada Allah. Itu memang kelasnya agak tinggi Pak. Jangan tinggalkan mereka. Wasawirhum fil amr, tetap kamu ajak mereka untuk berdiskusi, untuk berdialog, ajak mereka untuk rapat, bermusyawarah. Karena akan banyak peperangan-peperangan berikutnya yang akan kita hadapi. Ini model itu filmnya Pak. Akhlak yang berkualitas itu tidak pemberang Pak. Tidak kasar, tapi dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Maafkan kesalahan mereka, lalu minta ampunkan dosa mereka. Inilah bentuk kasih sayang Allah yang dilimpahkan oleh Nabi Muhammad. Dan kita juga sebenarnya Pak, mungkin dalam skop kecil sebagai pemimpin, mungkin di rumah tangga, hadapilah dengan lemah lembut, kasih sayang, maafkan kesalahan mereka, kemudian minta ampunkan mereka, ajak mereka bermusyawarah. Kalau sudah baik kembali, tekadmu kuat, lalu nanti serahkan diri kepada Allah. Tawakkal Allah. Karena kita nggak tahu Pak, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan ini, kita nggak tahu Pak ujungnya seperti apa. Apakah berhasil atau gagal, itu kita tidak tahu. Yang punya peranan di situ adalah Allah. Maka itu ayat itu dikunci, faiza azamta fatawakkal Allah. Lalu Allah katakan, aku cinta kepada orang-orang yang mau berserah diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.